Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Agustina, NIM 18210043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Teks Pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Yang mana di sini saya dibimbing oleh dua dospem. Pertama oleh Dr. Haji Teti Sobari MPD dan pembimbing kedua adalah Bapak Indra Permana MPD. Latar belakang dari penelitian ini adalah 1. Kurangnya keterampilan siswa dalam hal berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. 2. Kurangnya minat belajar bahasa Indonesia. Dan 3. Metode reality show ini belum pernah digunakan dalam pembelajaran teks pidato. Yang mana latar belakang ini saya ambil dari hasil PPL kemarin. Di sana siswa masih belum baik dalam hal mengungkapkan ide dan pendapatnya. Maka akhirnya saya memilih untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Teks Pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Kemudian, rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar teks pidato dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa pada saat menggunakan metode reality show. 2. Bagaimana kelayakannya. Dan 3. Bagaimana respon siswa ketika menggunakan bahan ajar ini. Dan yang keempat, bagaimana keefektifan dan hasil siswa setelah menggunakan pembelajaran dengan menggunakan metode reality show ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Penelitian ini dideskripsikan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Jadi, tujuan pertama itu untuk mengetahui bagaimana proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan bahan ajar dengan menggunakan metode reality show. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dari materi pengembangan bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show ini. Dengan cara bisa dengan validasi yang diberikan kepada para ahli dan praktisi. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana efek dan respon yang diterima siswa pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Dan yang keempat, untuk mengetahui keefektifan dan hasil penggunaan metode reality show pada pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Jadi untuk tujuan yang keempat itu untuk mengetahui apakah bahan ajar yang saya lakukan ini bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan bagaimana hasilnya, apakah baik atau cukup atau kurang. Nah, metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian R&D, yang mana menurut Borg and Gold mengemukakan bahwa penelitian R&D atau Research and Development adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Model pengembangan yang digunakan karena termasuk model prosedural, yaitu model yang bersikap deskriptif di mana menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Jadi pada penelitian ini saya akan menghasilkan sebuah produk baru, yaitu berupa bahan ajar. Yang mana bahan ajar itu bisa berupa handout, buku, modul, dan lembar kerja siswa. Tapi pada penelitian ini saya menghasilkan sebuah produk baru yang berupa modul. Dan yang mana langkah-langkah dari metode penelitian R&D itu menurut Borg and Gold itu ada 10. 1. Ada potensi dan masalah. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Perbaikan desain.
6 uji coba produk, 7 revisi produk, 8 uji coba pemakaian, 9 revisi produk lanjut, dan 10 pembuatan produk massal. Tapi pada penelitian ini saya hanya melakukan 7 dari 10 tadi, yang mana di penelitian R&D ini, peneliti bisa menggunakan beberapa langkah sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada penelitian ini saya hanya menggunakan 7 langkah, yaitu 1. Ada dan masalah, 2. Mengumpulkan data, 3. Desain produk, 4. Validasi desain, 5. Revisi desain, 6. Revisi produk, dan 7. Uji coba produk. Adapun lokasi dan subjek penelitian yang saya pilih adalah sekolah MTS Riyadul Huda Nagreg yang berlokasikan di Kampung Margamulya RT 4 RW 1 Desa Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Dan subjek yang saya pilih dalam penelitian ini adalah kelas 9. Yang mana di kelas 9 ini ada materi teks pidato dan sangat cocok jika digunakan dalam penelitian ini. Instrumen atau langkah-langkah yang saya lakukan ketika melakukan pengumpulan data yaitu 1. Ada lembar observasi, 2. Lembar validasi, 3. Angket atau kuesioner, dan 4. Tes pengetahuan dan tes keterampilan. 1. Lembar observasi. Jadi lembar observasi yang saya gunakan adalah lembar observasi guru dan lembar observasi siswa, yang mana di lembar observasi ini untuk mengetahui proses penggunaan bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show. Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berupa langkah-langkah dan proses pembelajaran yang dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Kemudian ada lembar validasi. Instrumen pada penelitian ini adalah lembar penelitian mengenai kelayakan bahan ajar modul sebagai sumber belajar. Instrumen tersebut disusun untuk mengetahui kualitas sumber belajar yang telah dikembangkan. Penilaian dilakukan oleh ahli materi, ahli media, guru bahasa Indonesia MTS Riyadul Huda. Validasi produk dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama dilakukan oleh dosen pembimbing dan tahap kedua dilakukan oleh guru mata pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan yang menguji kelayakan produk. Adapun yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan salah satu alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan tanggapan responden mengenai produk dan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat ada tes pengetahuan dan keterampilan. Tes pengetahuan digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang sudah disampaikan atau belum. Dan tes keterampilan digunakan untuk mengetahui apakah siswa bisa mengemukakan pendapatnya dengan dalam hal berbicara dengan cara melakukan kegiatan pidato di depan kelas, di depan teman-temannya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil yang diperoleh pada penelitian ini dalam membuktikan proses pengembangan bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa pada kelas 9. Nah, pada gambar diagram tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama memiliki proses yang sama-sama baik. Proses pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing uji coba dilaksanakan dengan sangat baik, yang mana keduanya mendapatkan hasil presentasi 93%. Kemudian, kelayakan dari pengembangan bahan ajar teks pidato menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa
memiliki rincian sebagai berikut. A. Kelayakan menurut kedua ahli. Kelayakan di sini kita dibagi menjadi 2 tahap, yaitu menurut kedua ahli dan juga menurut praktisi. Menurut kedua ahli, berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa hasil uji coba ahli dari 2 dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memperoleh masing-masing persentase 95% untuk dosen ahli 1 dan 95% untuk dosen ahli 2. Peneliti menghasilkan presentasi kedua ahli dan menunjukkan hasil presentasi 95%. Hasil akumulasi kedua ahli tersebut menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sangat valid dan dapat digunakan langsung pada uji coba lapangan tanpa revisi. Kemudian menurut praktisi, berdasarkan tabel yang sebelumnya sudah dibuat, dapat diketahui bahwa hasil uji validasi praktisi dan guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Hidayatullah Huda memperoleh hasil presentasi 94%, yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sangat valid dan dapat digunakan langsung pada uji coba lapangan tanpa revisi, karena aspek materi yang disajikan sudah lengkap sesuai dengan model pembelajaran, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan dikuatkan dengan latihan-latihan soal yang dapat menguatkan pemahaman siswa. Namun, ada masukan yang diberikan oleh guru praktisi terhadap produk yang dikembangkan. Dan yang ketiga, hasil dari respon siswa terhadap bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam keterampilan berbicara siswa pada uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama. Penelitian R&D ini melakukan 2 tahap, ada uji coba lapangan awal atau lapangan luas terbatas, dan uji coba lapangan utama atau uji coba lapangan luas. Pada penelitian ini kita pada uji coba lapangan awal atau pada uji coba lapangan terbatas hanya mengambil sampel 15 siswa, sedangkan pada uji coba lapangan utama atau luas mengambil 30 sampel siswa. Pada uji coba lapangan awal, angket uji coba di lapangan awal ini diisi oleh 15 responden siswa dengan mendapatkan skor total 493 dan presentasi total sebanyak 82% dari 10 pertanyaan. Positif dan juga negatif. Jadi 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, secara umum respon siswa masuk ke dalam kategori baik terhadap bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Kemudian pada uji coba lapangan utama, angket uji coba lapangan utama diisi oleh 30 orang siswa dengan mendapatkan skor total 981 dan mendapatkan presentasi total 82% dari pertanyaan positif dan juga pertanyaan negatif. Sama pertanyaannya, 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, secara umum respon siswa masuk ke dalam kategori baik terhadap bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Kemudian, hasil tes pengetahuan dan keterampilan siswa dalam berbicara teks pidato dengan menggunakan bahan ajar yang menggunakan metode reality show menunjukkan ada 3 kategori nilai, yakni nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Siswa yang masuk ke dalam kelompok nilai tertinggi merupakan siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang seimbang. Siswa bisa mengetahui materinya dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah ia pahami ke dalam kegiatan berbicara atau dalam membuat pidato. Dan kedua, ada siswa yang memiliki nilai sedang, yang mana kelompok nilai sedang ini merupakan siswa yang memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan yang kurang seimbang. Kadang siswa ini bisa tahu
materinya, tetapi dalam mengaplikasikannya kurang. Misalnya masih kurang dalam hal berbicaranya, kurang pede, dan atau masih kurang dalam menuliskan struktur teks pidato. Kemudian, dan yang ketiga ada siswa yang masuk ke dalam nilai rendah, yang masuk ke dalam kelompok nilai terendah ini merupakan siswa yang memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan yang seimbang rendah atau kecil. Siswa kelompok ini belum mampu memahami dan menerapkan materi pembelajaran dengan baik. Jadi kalau siswa rendah, pengetahuannya kecil, bahkan pada saat membuat teks pidato pun masih banyak yang kurang dan tidak dapat mengaplikasikannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya peroleh dari melakukan penelitian mengenai bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa di sekolah MTS Riyadul Huda Nagreg memiliki kesimpulannya ada 4. 1. Bahan ajar yang sudah disusun dan divalidasi oleh kedua ahli dan praktisi dapat digunakan tanpa revisi. Pelaksanaan uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi siswa dan observasi guru pada uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama menunjukkan presentasi 93% yang masuk ke dalam kategori baik. Dan kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil dari lembar validasi bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa yang diberikan kepada ahli dan praktisi, validasi produk oleh kedua ahli menunjukkan presentasi 95% dan 96% dari praktisi. Presentasi dari ahli dan praktisi tersebut menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sangat valid. Dan kesimpulan yang ketiga, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar ini dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa berdasarkan hasil angket yang diberikan peneliti kepada siswa menunjukkan presentasi sebanyak 82%, yang merupakan rata-rata dari keseluruhan hasil angket siswa pada uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan terbatas atau luas. Dan kesimpulan yang terakhir, berdasarkan hasil tes pengetahuan dan keterampilan, dapat diketahui bahwa rata-rata siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan, dan begitu pun sebaliknya. Hasil pengetahuan dan keterampilan siswa menunjukkan bahwa siswa lebih menguasai aspek non-kebahasaan dibandingkan dengan aspek kebahasaan. Dan yang terakhir, saran untuk guru diharapkan dapat menerapkan produk bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa sebagai alternatif penunjang pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan untuk pihak sekolah diharapkan dapat memfasilitasi penerapan produk bahan ajar teks pidato dengan menggunakan metode reality show dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa sehingga guru terbantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang sudah dikembangkan. Nah, kemudian guru juga diharapkan untuk memberikan latihan berbicara yang lebih intens kepada siswa dibantu dengan bahan ajar dengan menggunakan metode reality show untuk dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicaranya. Dan yang terakhir, karena bahan ajar ini hanya disusun dalam bentuk tulisan saja, diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa mengembangkan kembali dengan menambahkan materi dalam bentuk video atau ilustrasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan agar dapat menarik perhatian siswa. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.